Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha dari kelas akuntansi 20E. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu depresiasi dan penurunan nilai. Krisis perekonomian global tahun 2008 berdampak cukup signifikan pada laporan keuangan. Survei yang dilakukan oleh E dan Y pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mengalami kerugian penurunan nilai aset. Dalam mengukur penurunan nilai ini, perusahaan akan dihadapi oleh beberapa tantangan yang tidak mudah. Diantaranya yang pertama yaitu mengembangkan estimasi arus kas pada masa depan. Yang kedua itu menemukan estimasi nilai wajar yang andal. Dan yang ketiga itu penentuan tingkat diskonto. Dan adapun depresiasi yang pertama itu definisi nilai aset yang didepresiasikan, taksiran masa manfaat aset, metode depresiasi, depresiasi terpisah untuk komponen signifikan. Yang kedua itu penurunan nilai, indikasi penurunan nilai, pengukuran penurunan nilai, pengakuan rugi penurunan nilai pada penghasilan kas, pemulihan rugi penurunan nilai. Yang ketiga itu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama depresiasi dan yang kedua penurunan nilai. Dan selanjutnya yaitu nilai biaya aset yang didepresiasikan. Nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Biaya perolehannya ke estimasi nilai residu. Nilai biaya aset yang didepresiasikan merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu tafsiran masa manfaat. Yang pertama itu kebijakan pengelolaan aset. Dan selanjutnya ke jangka waktu di mana suatu aset diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas dan pengelompokan aset. Dan selanjutnya masa ekonomis mungkin tidak sama dengan masa manfaat. Di sini ada metode depresiasi. Bisa kita lihat sendiri metode yang dipilih oleh suatu entitas harus mencerminkan ekspektasi pada penggunaan aset. Dan selanjutnya yaitu metode depresiasi ke pembebanan menurun. Yang pertama itu metode pembebanan menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun. Metode jumlah angka tahun yaitu biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi dikali nilai perolehan aset dikurang nilai residu. Dan metode jumlah angka tahun yaitu biaya depresiasi nilai buku awal tahun dikali tarif saldo menurun. Yang selanjutnya depresiasi terpisah untuk komponen signifikan. Bisa kita baca di sini, mengidentifikasi komponen yang signifikan, mengestimasi masa manfaat masing-masing komponen, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu penurunan nilai. Penurunan nilai di sini yaitu nilai tercatat ke jumlah terpulihkan. Dan selanjutnya indikasi penurunan nilai. Hal-hal yang harus dilakukan oleh entitas mempertimbangkan aspek materialitas dan menguji penurunan nilai aset tak berwujud secara tahunan, menguji penurunan nilai goodwill dari kombinasi bisnis secara tahunan. Dan yang selanjutnya pengukuran penurunan nilai. Di sini kita bisa melihatnya. Dan penurunan nilai pada unit penghasil kas, termasuk aset kelompok atau divisi, misalnya bangunan antar pusat atau divisi. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya bab 8 yaitu depresiasi dan penurunan nilai. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
selesai. Coba ada juga tas. Windar aku itu bilang. Enggak. Kalau tidak tas save. Kalau tidak tas save, tes aja. Pulang dong. Wanita. Pasti banyak di sini tas save anak cerita. Berapa kali kita tag? Cantik itu Luka. Kak Suli mikirin kah?